Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, siapa di antara kita di sini yang tidak pernah merasa takut? Siapa di sini yang gak pernah mengalami ketakutan? Ada yang tidak pernah takut dalam hidupnya? Ya, tidak ada ya. Sama dengan saya dan Anda pasti pernah mengalami ketakutan atau bahkan saat ini kita sedang merasa takut. Banyak hal yang membuat kita merasa takut, entah itu takut kalau anak muda mungkin takut akan masa depan, orang tua takut kepada masa depan anak-anaknya, masalah ekonomi ya yang saat ini sedang gonjang-ganjing, dolar naik terus, saham juga banyak yang anjlok dan sebagainya. Masalah kesehatan dan berbagai masalah rumah tangga lainnya. Dan semua ini membuat kita menjadi takut. Mengapa hal ini membuat kita menjadi takut? Padahal ya kita sering membaca, bahkan tadi dalam bacaan Injil dikatakan kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita tahu bahwa Tuhan ini menyayangi kita tahu bahwa kita ini diciptakan serupa dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi tetap saja mengapa kita ini masih bisa merasa takut? Tentu jawaban sederhananya adalah karena kita masih seorang manusia biasa. Kita sebagai manusia masih bisa takut. Mungkin gambaran mudahnya sama seperti dengan tubuh kita. Mungkin kita ini sudah rajin olahraga, hidup sehat, toh mengapa kita masih bisa jatuh sakit ya? Kita sudah makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, check up rutin, toh masih bisa kecolongan, kita masih bisa merasa sakit. Sekali lagi kita bisa sakit karena kita manusia. Dan ketakutan ini kalau boleh diibaratkan itu seperti ketakutan atau seperti penyakit rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Mata kita tidak bisa melihat yang jauh. Jadi ketakutan itu seperti sebuah penyakit yang membuat kita tidak bisa melihat jauh. Ketakutan membuat kita tidak bisa melihat ada yang jauh di sana karena kita terlalu fokus dengan apa yang ada di depan kita. Mengapa? Kalau orang rabun jauh ya, mata miopi atau mata minus itu kalau tidak pakai kacamata, pasti kalau lihat handphone atau baca pasti dekat-dekat ya. Dekat sekali bahkan menutup mata mukanya sehingga tidak bisa melihat apa yang ada di belakang handphone atau buku yang ia baca. Sama juga dengan ketakutan. Ketakutan ini membuat mata kita seperti rabun jauh. Mengapa? Karena kita hanya fokus pada masalah yang ada di depan kita, sehingga kita tidak bisa melihat ada tangan Tuhan di belakang kita yang siap untuk menolong kita. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan supaya kita ini bisa mengurangi setidaknya rasa takut. Syukur kepada Allah, seperti kalau kita sakit ada obatnya ya, ada penanggulangannya atau pencegahannya. Sama juga dengan sakit yang kita alami karena ketakutan. Caranya adalah tadi seperti dalam bacaan Injil hari ini, kita diundang untuk percaya kepada Tuhan. Dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama, dari kitab Yeremia juga dikatakan apa? Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Yang artinya apa? Sekalipun hidup kita dihadapkan dengan berbagai masalah, tantangan dalam hidup, kita diundang untuk tetap memuji Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Tidak mudah, tapi saya percaya ketika kita mau memuji Tuhan, ketika kita mau tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, karena lawan dari ketakutan itu bukan berani ya. Dalam hal ini ketakutan bisa diatasi dengan percaya kepada Tuhan. Hal ini seperti yang dikatakan juga dalam bacaan Injil, barang siapa yang mengakui anak manusia di hadapan manusia, ia juga akan diakui oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita diundang untuk percaya. Jadi supaya kita ini terhindar dari rabun jauh mata rohani kita harus percaya, kita harus memuji Tuhan di dalam segala sesuatu hidup kita. Apapun kondisinya, kalau kita mau percaya, kita mau bersyukur dan memuji Tuhan, pasti kita akan bisa melihat
Tuhan kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, mari kita mau berdoa di dalam perayaan Ekaristi ini supaya Tuhan mempertebal iman kita. Sama ya, kalau kita pakai kacamata minus, kalau min kita bertambah, kacanya itu perlu dipertebal. Sama juga dengan hidup kita, semakin banyak masalah, tantangan yang dihadapi dalam hidup, ketakutan yang kita alami, kita harus mempertebal iman kita, mempertebal kacamata iman kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas bahwa ada Tuhan di hadapan kita yang selalu mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Kuncinya kita mau percaya, menserukan namanya, memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini tanggal 21 Juni ya, tepat 3 tahun yang lalu saya ini ditabiskan ya. Jadi hari ini hari anniversary tabisan saya ya. Sudah 3 tahun ternyata, enggak kerasa ya. 3 tahun yang lalu saya ditabiskan di gereja katedral ya, HKY ya, oleh Monsinyur Tigno ya, Vincentius Tigno. Jadi angkatan kami ini tabisan yang terakhir oleh Monsinyur Vincentius Tigno. Kami ditabiskan bulan Juni tanggal 21, Uskup Tigno dipanggil tanggal 10 Agustus. Jadi saya percaya saya punya pendoa uskup di sana ya. Dia yang mentabiskan saya, sekarang dia sudah ada saya yakin dia ada di surga mendoakan imam-imam yang ditabiskan. Jadi kalau saya boleh flashback, tentu kalau saya bisa sampai saat ini tentu bukan berarti saya ini tidak pernah merasa takut. Tentu banyak ketakutan yang saya alami, terutama sebelum saya memutuskan masuk seminari ya. Dulu sebelum masuk seminari, bagi Anda yang tahu saya sudah bekerja ya, punya penghasilan ya, setiap bulan terima gaji ya, lumayan bisa buat jalan-jalan ya, namanya anak muda ya. Tapi setelah masuk seminari, ketika ingin memutuskan masuk seminari, bisa enggak ya? Saya masuk seminari, nggak punya uang, nggak punya penghasilan, nggak bisa jalan-jalan, banyak ketakutan. Bagaimana dengan orang tua saya, siapa yang ngurus nanti ya. Tapi akhirnya sering dengan berjalannya waktu, walaupun dengan banyak ketakutan, saya terus maju bersama Tuhan. Bukan karena saya ini bonek ya, tapi tentu karena saya punya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena ketika kita memutuskan untuk percaya, masalah itu tetap ada, tantangan tetap ada, takut itu masih ada, tapi saya bisa melihat bahwa ada Tuhan yang lebih besar daripada ketakutan saya. Itu yang membuat saya bisa terus berdiri saat ini, dan tentu juga semua karena doa umat ya, doa umat dari Redemptor Mudi khususnya yang begitu baik, murah hati mendoakan saya. Jadi kalau saya bisa hadir, bisa berdiri saat ini tentu karena doa umat, doa dan juga dukungan ya. Semoga bisa selalu mendoakan saya ya. Ya namanya usia 3 tahun ya, tabisan 3 tahun itu seperti kalau anak kecil ya, lagi lucu-lucunya ya. Semoga saya juga selalu lucu ya, jangan sampai jadi Romo yang bencekno ya, yang menyebalkan ya. Ya semoga saya bisa sesuai dengan panggilan saya, hidup setia, rendah hati ya, dan selalu setia dengan panggilan saya. Kuncinya adalah tentu harus didoakan dan saya sungguh bisa merasakan kasih. Tentu ya, namanya dirasani pasti ada ya umat yang suka rasani. Kadang ya apa yang membuat kita takut itu sebenarnya bukan masalah yang kita hadapi. Contohnya kalau anak-anak dapat nilai jelek di sekolah, sebenarnya bukan takut karena nilainya yang jelek, tapi takut ketika pulang dimarahi orang tuanya. Sama seperti Anda, apa yang membuat Anda takut sebenarnya karena Anda ini, kita semua itu takut gagal. Kalau kita gagal, nanti saya takut dirasani oleh tetangga saya, dirasani oleh keluarga saya, dibilang saya ini orang yang tidak berguna, saya seorang yang gagal. Oleh karena itu jangan takut dengan omongan orang, yang namanya orang ya pasti aja ada yang berkomentar. Tapi seperti kata pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Yang penting kita mau hidup benar, kita mau melakukan apa yang benar. Jangan takut kalau dirasani. It's okay kalau kadang-kadang sebagai manusia ini kita jatuh, kita gagal ya, kita kurang berhasil.
jangan takut diomongin. Dan kita juga harus belajar daripada kita mengomongin orang, ngerasani orang, lebih baik kita mendoakan, mensupport. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana perjuangan seseorang. Seorang bisa gagal bukan berarti karena dia tidak pernah berusaha, tapi memang mungkin belum waktunya. Oleh karena itu kita harus mendukung, saling mendukung terutama keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, mendukung dalam doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk segala doa dan semoga kita bisa bertumbuh bersama dalam iman. Semakin mempertebal kacamata iman kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas Tuhan yang selalu bersedia menolong kita, Tuhan yang baik menolong kita di dalam situasi hidup kita apapun, baik dalam suka maupun duka. Sungguh ketakutan membuat masalah menjadi besar, tapi apabila kita mau percaya, kita mau selalu memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, maka kita bisa melihat kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Kuncinya, jangan takut, percaya saja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, siapa di antara kita di sini yang tidak pernah merasa takut? Siapa di sini yang gak pernah mengalami ketakutan? Ada yang tidak pernah takut dalam hidupnya? Ya, tidak ada ya. Sama dengan saya dan Anda pasti pernah mengalami ketakutan atau bahkan saat ini kita sedang merasa takut. Banyak hal yang membuat kita merasa takut, entah itu takut kalau anak muda mungkin takut akan masa depan, orang tua takut kepada masa depan anak-anaknya, masalah ekonomi ya yang saat ini sedang gonjang-ganjing, dolar naik terus, saham juga banyak yang anjlok dan sebagainya. Masalah kesehatan dan berbagai masalah rumah tangga lainnya. Dan semua ini membuat kita menjadi takut. Mengapa hal ini membuat kita menjadi takut? Padahal ya kita sering membaca, bahkan tadi dalam bacaan Injil dikatakan, kita ini lebih berharga dari banyak burung pipit. Kita tahu bahwa Tuhan ini menyayangi kita tahu bahwa kita ini diciptakan serupa dengan rupa dan gambar Allah. Tetapi tetap saja mengapa kita ini masih bisa merasa takut? Tentu jawaban sederhananya adalah karena kita masih seorang manusia biasa. Kita sebagai manusia masih bisa takut. Mungkin gambaran mudahnya sama seperti dengan tubuh kita. Mungkin kita ini sudah rajin olahraga, hidup sehat, toh mengapa kita masih bisa jatuh sakit ya? Kita sudah makan makanan yang sehat, jaga kesehatan, check up rutin, toh masih bisa kecolongan, kita masih bisa merasa sakit. Sekali lagi kita bisa sakit karena kita manusia. Dan ketakutan ini kalau boleh diibaratkan itu seperti ketakutan atau seperti penyakit rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Mata kita tidak bisa melihat yang jauh. Jadi ketakutan itu seperti sebuah penyakit yang membuat kita tidak bisa melihat jauh